Newcastle buka puasa gelar domestik setelah 70 tahun lamanya. Tuchel panggil wajah baru jelang detik akhir. Babe cetak rekor bersama El Real. Sintayong temu kangen dengan Arhan dan Asnawi. Supporter Bahrain siap datang ke GBK. Hai football lovers, Mimin gak bosan ngingetin kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar nantinya gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari lanjutan Premier League Game Week ke-29, Arsenal sukses mempecundangi Chelsea di Emirates Stadium. Dalam laga bertajuk Derby London, anak asuhan Mikel Arteta mengamankan 3 poin penting melalui gol sematawayang dari Mikel Merino menit 20. Hasil ini tidak mengubah posisi dari kedua kesebelasan di tabel klasemen sementara Liga. Masih dari London, Fulham berjaya menumpas serangan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Craven Cottage, armada Marco Silva bungkus kemenangan dengan gol dari Rodrigo Muniz menit 78 dan Ryan Sessegnon 10 menit setelahnya. Bergeser ke Wembley, Newcastle United keluar sebagai kampion usai membenamkan Liverpool dengan skor 1-2 di final Carabao Cup di Wembley. 2 gol Toon Army dipersembahkan oleh bek jangkung Dan Burn menit 45 dan bomber Swedia Alexander Isak menit 52. The Reds hanya mampu memasukkan bola lewat Federico Chiesa di masa injury time. Newcastle akhirnya melepas dahaga usai puasa gelar domestik sejak 1969. Beralih ke Spanyol, Barcelona menang meyakinkan atas tuan rumah Atletico Madrid dengan skor 2-4. Bermain di Riyadh Air Metropolitano, Jala Wojciechowski sempat jebol 2 kali lebih dulu lewat aksi Julian Alvarez menit 45 dan Alexander Sorloth menit 70. Los Goals akhirnya terpecut hingga membobardir Jan Oblak masing-masing dari Robert Lewandowski menit 72, Bres Ferran Torres menit 78, dan 90+8. Serta Lamine Yamal menit 90+2. Barca kini duduk di puncak, unggul selisih gol dari Real Madrid. Kita terbang ke Paris. PSG menghempaskan perlawanan Marseille dengan skor 3-1 dalam laga Le Classique di Parc des Princes. 3 gol Parisien dicetak Ousmane Dembélé menit 17, Nuno Mendes menit 42, dan gol bunuh diri dari Paul Lirola menit 76. Sementara tim tamu hanya membalas lewat Amine Gouiri menit 51. Klub ibu kota masih kokoh di peringkat teratas Ligue 1 dengan koleksi 68 poin. Manajer Newcastle United Eddie Howe bangga dirinya bisa akhiri masa paceklik trofi bagi The Magpies. Mengutip dari The Guardian, Howe memuji kemenangan di final Carabao Cup kontra Liverpool sebagai hari yang tidak akan pernah dilupakan klub. Gelar ini merupakan trofi domestik pertama bagi Newcastle sejak 70 tahun yang lalu, tepat saat memenangkan FA Cup 1955. Masih dari euforia kemenangan Newcastle, Dan Burn berhasil mencetak sejarah setelah final berlangsung. Melansir dari The Guardian, bek 32 tahun menjadi satu-satunya pemain asli Akademi Newcastle United di skuad Newcastle saat merengkuh Carabao Cup di Wembley. Hari itu semakin spesial karena pemain setinggi 1,98 meter juga berkontribusi dengan mencetak salah satu gol kemenangan timnya. Masih dari Inggris, manajer anyar timnas Inggris Thomas Tuchel panggil Morgan Gibbs-White untuk memperkuat timnya. Mengutip dari The Guardian, gelandang Nottingham Forest ini dipanggil di detik akhir guna menggantikan Cole Palmer yang dilanda cedera. Gibbs-White akan jadi salah satu di antara pemain yang dibawa menghadapi Albania dan Latvia. Dalam lanjutan Premier League lawan Leicester City, Bruno Fernandes samai jumlah assist para legenda United. Mengutip dari Tribal Football, gelandang asal Portugal menjadi pemain United ke-6 yang mencapai 50 assist di Liga Fernandes. Bergabung dengan jajaran terhormat bersama Ryan Giggs, Wayne Rooney, David Beckham, Paul Scholes, dan Eric Cantona.
Di London, Enzo Maresca ternyata temukan hikmah saat Chelsea ditumbangkan Arsenal. Melansir dari Tribal Football, manajer asal Italia ini bangga dengan perjuangan anak buahnya yang tetap ngotot meskipun sedang dilanda badai cedera. Maresca juga menyanjung kiprah Robert Sanchez yang ia turunkan sebagai kiper. Kita pindah ke Spanyol. Carlo Ancelotti adu argumen dengan Javier Tebas, Presiden La Liga, terkait jadwal laga yang dijalani Madrid. Mengutip dari 90 Min, Ancelotti mengklaim klub menolak bermain tanpa jeda 72 jam di antara pertandingan setelah kasus laga menghadapi Villarreal. Javier Tebas pun menanggapi Ancelotti dengan mengisyaratkan standar yang munafik. Masih dari Real Madrid, Kylian Mbappe berjaya salib rekor legenda Brasil Ronaldo Luis Nazario. Melansir dari 90 Min, ex-pemain PSG ini sudah cetak 31 gol berkat brace ke gawang Villarreal di lanjutan Jornada La Liga. Capaian ini melampaui El Phenomenon yang hanya membukukan 30 gol selama berseragam Los Merengues. Beralih ke Italia, Thiago Motta tolak kemungkinan untuk didepak sebagai pelatih Juventus. Mengutip dari Football Italia, mantan pelatih Bologna menegaskan dia tidak akan mengundurkan diri setelah kekalahan Juventus atas Fiorentina. Diketahui La Spezia Signora dipermalukan saat bertandang ke Artemio Franchi dengan skor 3-0. Masih dari Juventus, legenda hidup Alessandro Del Piero melihat gelagat aneh saat kekalahan Juventus atas Fiorentina. Melansir dari Football Italia, sang pangeran Turin yakin masalah serius dalam kekalahan 3-0 melawan Fiorentina adalah kurangnya reaksi para penggawa si Nyonya Tua. Lebih lanjut, ia mengatakan pertandingan malam itu benar-benar nihil semangat bagi pasukan Thiago Motta. Kita terbang ke Belanda. Besseliggers mengaku tak berdaya saat timnya Twente menghadapi Feyenoord di Eredivisie. Melansir dari Detik Sport, gagal meredam gempuran tim tamu hingga The Tuckers dibantai 2-6. Hilgers bekerja keras di jantung pertahanan Twente pada laga ini dengan mencatatkan 5 sapuan, 3 tackle, dan sekali intercept. Dari Skotlandia, polisi larang oknum fans masuk ke Celtic Park jelang Old Firm Derby. Mengutip dari BBC, 90 pendukung sepak bola ditolak masuk ke pertandingan Old Firm setelah menolak digeledah oleh polisi. Secara terpisah, petugas melakukan satu penangkapan atas dugaan penyerangan polisi di luar Celtic Park. Pada pertandingan hari itu, Rangers berhasil menang dengan skor 2-3. Menuju ke Thailand, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong tertangkap kamera reuni dengan Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Melansir dari Bola Sport, STY terlihat hadir di Stadion Pat Bangkok, Thailand saat Port FC berhadapan dengan Bangkok United di Liga Thailand. Seusai laga berakhir, pria asal Korea Selatan terlihat akrab dengan Arhan dan Asnawi yang bermain untuk kedua tim. Jelang laga menghadapi Indonesia, kelompok supporter Bahrain dikabarkan siap sowan ke GBK Maret ini. Mengutip dari Bola Sport, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Bahrain akan membawa beberapa supporternya untuk menyaksikan secara langsung pertandingan melawan timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir tidak membeberkan berapa jumlah supporter Bahrain yang akan datang ke GBK. Dilaporkan langsung oleh Fabrizio Romano, Chelsea sudah merencanakan akan cuci gudang pemain dengan membuang sekitar 7 hingga 8 pemain guna membeli striker mahal musim depan. Siapa pemain yang akan masuk daftar jual akan segera dirilis oleh manajemen The Blues. Penjualan besar-besaran ini juga terkait dengan kedatangan 2 pemain muda dari Sporting CP yakni Giovanni Guenda dan Dario Esugo. Sementara itu, Nottingham Forest yang berpeluang masuk ajang Eropa musim depan mulai merencanakan skuad agar bisa bersaing musim depan. Salah satunya yakni dengan mengincar gelandang baru dari AC Milan, Yunus Musa. Dilansir dari Goal, gelandang asal Amerika Serikat itu akan ditebus sekitar 30 juta pounds oleh Forest. AC Milan dilaporkan tertarik melepasnya guna mendapatkan uang demi menebus target mereka Samuel Ricci. Beralih ke kabar dari Spanyol, Barcelona dilaporkan oleh Football Espanya sudah mulai mengeluarkan anggaran untuk membidik salah satu target mereka yakni Luis Diaz. Direktur olahraga Barcelona Deco sudah mulai ancang-ancang mengosongkan tagihan gaji mereka sebesar 30 juta euro musim depan. Hal itu dilakukan demi untuk menebus Luis Diaz yang kemungkinan akan ditebus di angka sekitar 70 hingga 75 juta euro.
Kabar berikutnya datang dari pemain Real Madrid David Alaba yang tengah terjangkit virus kepelatihan. Tribal Football melaporkan bahwa pemain asal Austria tersebut semakin tertarik untuk menjadi pelatih usai pensiun nanti. Keinginan itu diperoleh Alaba sejak ia menjalani pemulihan cedera yang cukup lama. Alaba tergerak hatinya untuk melatih karena sempat merasakan menjadi salah satu staf kepelatihan Ralf Rangnick di timnas Austria. Terbang ke Italia, ada kabar dari Juventus yang dihadapkan pada situasi sulit ketika ada desakan dari fans untuk memecat Thiago Motta. Sebab menurut laporan Tribal Football, La Spezia Signora harus merogoh kocek besar jika memecat Motta. Juventus harus membayar paket pesangon Motta sekitar 15 juta euro karena kontraknya berlaku hingga 2027. Jika ditambahkan dengan pembayaran kompensasi untuk staf pelatih Motta, totalnya bisa mencapai lebih dari 20 juta euro. Masih kabar dari Italia. Dilaporkan oleh Football Italia, Napoli telah berhasil mendapatkan jasa bek 20 tahun asal Empoli Luca Marianucci untuk musim panas mendatang. Napoli berhasil mencapai kesepakatan dengan Empoli dengan transfer permanen untuk Marianucci senilai 9 juta euro. Marianucci akan segera menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Partenope. Beralih ke kabar dari timnas Malaysia yang baru saja dilaporkan mendapatkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi yakni Hector Hevel. Selain Hector Hevel, kabarnya ada 2 nama lagi yang segera diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Media sepak bola Malaysia Palatau Bola pun menyombongkan diri kepada publik karena berhasil menemukan pemain keturunan yang mengakui sendiri punya darah Malaysia. Berikutnya ada laporan dari media China NetEase yang mengungkap bahwa PSSI kini sedang mengincar Ian Madsen dan Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Ian Madsen dan Pascal Struijk bahkan disebut telah masuk dalam daftar prioritas PSSI. NetEase mendapatkan kabar tersebut dari sumber internal PSSI. NetEase mempercayai sumber tersebut karena memang kedua pemain itu belum pernah bermain untuk timnas Belanda senior. Lalu dari Australia, ada laporan soal kedatangan pemain timnas Indonesia. Kedatangan timnas Indonesia di Sydney disambut fans Garuda yang berdomisili di sana, yaitu Garuda Australia. Penyambutan tak hanya di bandara, melainkan juga di hotel tempat timnas menginap. Fans Garuda Australia juga menyambutnya dengan membuat can khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Can ini jadi bagian dari persiapan mereka untuk mendukung langsung timnas di stadion nantinya. Lanjut, ada kabar dari tanah air, di mana salah satu pelatih kawakan Widodo Cahyono Putro yang membeberkan soal wawancaranya dengan Patrick Clifford. Widodo ternyata adalah salah satu dari 8 calon asisten pelatih lokal yang telah diwawancarai Clifford. Menurut Widodo, ia mengaku tak tertarik dengan tawaran menjadi asisten pelatih. Widodo bahkan sempat bilang sendiri ke Clifford untuk lebih memprioritaskan asisten pelatih lokal yang usianya lebih muda darinya.